Super League makin dekat, pelapis Francisco Rivera belum juga ditemukan. Persebaya Surabaya menghadapi tantangan besar menjelang bergulirnya Super League musim 2025-2026. Selain harus beradaptasi dengan strategi baru dari pelatih Eduardo Perez, tim juga dihadapkan pada satu masalah krusial yang belum kunjung terpecahkan, yaitu mencari pelapis sepadan untuk Francisco Rivera. Gelandang asal Meksiko itu kini menjadi pusat permainan Green Force, dengan nilai pasar yang mencapai 7,82 miliar menurut Transfermarkt. Rivera bukan hanya menjadi pemain termahal di skuad, tapi juga sosok yang menentukan ritme permainan Persebaya dari menit ke menit. Perannya sebagai pengatur serangan, eksekutor bola mati, dan kreator peluang menjadikan Rivera pemain yang sangat sulit digantikan. Sejak bergabung pada tanggal 1 Juli tahun 2023, Rivera langsung menyatu dengan filosofi permainan Persebaya. Kontribusinya dalam bentuk gol dan assist membuatnya menjadi pemain paling berpengaruh di lini tengah. Pada usia 30 tahun, ia masih berada di puncak performa dengan stamina kuat, visi bermain tajam, dan dominasi di lapangan yang tidak tergoyahkan. Kekuatan kaki kirinya menambah warna dalam skema permainan yang biasanya bertumpu pada serangan sisi kiri oleh Bruno Moreira. Masalahnya, ketika Rivera absen atau ditarik keluar, kreativitas Persebaya langsung menurun drastis. Hingga saat ini belum ada satupun pemain yang mampu menyamai standar tinggi yang telah ia tetapkan. Beberapa pemain lokal dan asing sudah dicoba dalam laga uji coba, namun hasilnya belum memuaskan. Pelapis yang dibutuhkan bukan hanya gelandang biasa, tapi pemain dengan visi bermain matang, pengalaman luas, dan kemampuan mengeksekusi bola mati di bawah tekanan. Dalam sistem permainan ala Eduardo Perez yang mengandalkan penguasaan bola dan transisi cepat, Rivera berperan sebagai jembatan vital antara lini tengah dan depan. Tanpa kehadirannya, serangan Persebaya menjadi statis, mudah terbaca, dan kehilangan momentum. Masuknya pemain baru dengan harga tinggi pun belum tentu menyelesaikan persoalan ini, sebab Rivera bukan hanya soal statistik, tapi juga soal intuisi dan kecerdasan taktis. Musim kompetisi tinggal menghitung hari, dan ketergantungan Persebaya terhadap Rivera kini menjadi alarm serius. Jika sang pemain absen karena cedera atau akumulasi kartu, Persebaya bisa kehilangan arah permainan. Padahal membangun tim juara tidak cukup hanya mengandalkan satu bintang utama. Keseimbangan dan kedalaman skuad adalah kunci bertahan di papan atas dalam jadwal kompetisi yang sangat padat. Rivera tetap menjadi jantung permainan Persebaya Surabaya, tapi pekerjaan rumah untuk mencari pelapis sepadan harus segera diselesaikan. Karena tanpa Rivera kedua, mimpi meraih gelar bisa berubah menjadi beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Persebaya aman, Erick Thohir jamin jadwal timnas tak akan bentrok. Menjelang padatnya kalender sepak bola nasional, kekhawatiran mulai muncul di kalangan supporter dan manajemen klub, terutama dari Persebaya Surabaya yang akan menjadi tuan rumah laga uji coba timnas Indonesia pada September tahun 2025 mendatang. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa laga uji coba tersebut tidak akan mengganggu jadwal pertandingan Persebaya di kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Ini tidak mengganggu jadwalnya Persebaya, karena ini kan FIFA Matchday. Liganya berhenti, ujar Erick Thohir saat berada di Surabaya pada Sabtu, tanggal 2 Agustus tahun 2025. Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi Persebaya yang tengah fokus membangun momentum di kompetisi domestik. Penegasan ini sekaligus menjawab keresahan supporter yang sempat khawatir jika laga timnas tumpang tindih dengan agenda klub. Surabaya akan menjadi tuan rumah dua pertandingan uji coba internasional timnas Indonesia senior, yang rencananya akan menghadapi Lebanon dan Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun hingga saat ini jadwal resmi laga tersebut belum dipublikasikan karena masih menunggu hasil koordinasi final dari pihak terkait. Tak hanya laga timnas senior, perhatian juga tertuju pada AFC U23 Cup yang akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 1 hingga tanggal 9 September tahun 2025. Dalam turnamen ini, timnas U23 Indonesia akan bersaing di grup J melawan Korea Selatan, Laos, dan Makau. U23 timnas untuk AFC Cup di Sidoarjo, yang lapangannya diresmikan Bapak Presiden Pak Prabowo ya. Itu ada Korea Selatan, ada Laos, ada Makau bersama timnas U23 kita, ujar Erick menambahkan. Selain menjamin tak adanya bentrok jadwal, Erick juga memberikan sinyal bahwa laga uji coba nanti akan menjadi momen spesial bagi publik Surabaya. Pelatih timnas senior, Patrick, beserta para pemain bintang akan tampil di laga tersebut, memberikan pengalaman langsung bagi para supporter untuk melihat dari dekat wajah baru timnas yang tengah dibentuk. Ini kita yang deg-degan, tapi yang jelas nanti Coach Patrick, seluruh pemain ya,
Bintang-bintang yang supporter Surabaya ingin tatap muka langsung ya, silakan dukung, ucap Erik. Langkah PSSI menggelar laga internasional di Surabaya menunjukkan komitmen pemerataan atmosfer sepak bola nasional, sekaligus bentuk penghargaan terhadap kota yang dikenal memiliki basis supporter fanatik seperti bonek. Dengan jaminan tidak adanya gangguan pada jadwal Persebaya, kini seluruh fokus bisa diarahkan pada dukungan terhadap timnas tanpa mengorbankan kepentingan klub. Pede banget, PSIM yakin bisa hancurkan Persebaya di laga perdana. Persebaya Surabaya dipastikan menjadi lawan pertama bagi PSIM Yogyakarta dalam laga pembuka Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025 mendatang. Meski PSIM tampil dengan kepercayaan diri tinggi, Persebaya tetap berada di posisi unggul berkat kualitas skuad dan pengalaman kompetisi yang tak diragukan. Sementara PSIM menjalani laga uji coba tertutup melawan PS Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Jumat tanggal 1 Agustus tahun 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persebaya telah lebih dulu menunjukkan konsistensi dan stabilitas permainan sejak pramusim dimulai. Pelatih PSIM, Jean-Paul van Gastel mengakui bahwa timnya bukan favorit dalam pertandingan ini. Ia menyebut Persebaya sebagai lawan tangguh dan menyadari laga pertama ini tidak akan mudah bagi timnya. Tentu saja, saya berharap kami menang, ujar van Gastel, meskipun ia menambahkan bahwa ini akan menjadi pertandingan sulit dan atmosfer di Gelora Bung Tomo sangat ia nantikan. PSIM datang dengan semangat tinggi, namun mereka masih dalam tahap adaptasi setelah kekalahan dari Bali United dalam laga uji coba sebelumnya. Van Gastel tetap memuji kerja keras para pemainnya dan menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara tim inti dan cadangan. Sementara itu, Persebaya diyakini sudah menyiapkan strategi matang dan komposisi pemain terbaik untuk menyambut musim baru. Dukungan penuh bonek yang diprediksi memadati GBT akan menjadi kekuatan tambahan bagi Bajul Ijo. Dengan status tuan rumah dan materi pemain yang lebih solid, Persebaya berada di atas angin menghadapi tantangan dari PSIM. Laga pembuka ini menjadi momen penting bagi tim asuhan pelatih untuk membuktikan konsistensi dan ambisi mereka dalam menatap musim Super League 2025-2026.